Pak Kun? Gimana Pak Kun? Pak Kun? Siap membukanya nih Pak. Gimana Pak Kun? Malam ini nggak narik Transjakarta Pak? Yuh. Kami malam hari ini dan malam ini akan terkait penyidikan dugaan tindak pidana sosial beras untuk keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan akan melakukan upaya paksa penahanan 6 orang tersangka yang telah kami tetapkan dalam perkara. Tersangka ke-6 hari ini menetapkan dalam perkara ini tahun 2023 KPK masih akan menyampaikan kembali karena pada hari Jumat kemarin kami juga sudah menyampaikan perkembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan program keluarga harapan PKH Kementerian Sosial tahun 2020. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Iti bahwa hari ini KPK akan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka dari 6 tersangka. Jadi ini adalah yang terakhir, di mana tersangka tersebut adalah saudara MKW, Dirut PT BGR, Persero periode 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka lainnya yang telah terlebih dahulu ditahan, yang pertama adalah saudara BS, Direktur Komersial PT BGR periode 2018 sampai dengan 2021, saudara AC, Vice President Operasional PT BGR periode 2018 sampai dengan 2021. Kemudian saudara IW, Direktur MEP sekaligus tim penasehat PT PTP. Saudara RR, tim penasehat PT PTP. Dan yang terakhir adalah saudara RC, General Manager PT PTP sekaligus Direktur PT EGP. Proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MKW di rutan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 18 September 2023 hari ini sampai dengan 7 Oktober 2023. Seperti tadi kami sampaikan bahwa seluruh tersangka dalam perkara ini telah dilakukan penahanan. Jadi ini adalah yang terakhir. Adapun yang juga telah terjadi adalah sebagai berikut. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa logistik, PT BGR, Persero memiliki 20 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021, saudara MKW menjabat selaku Direktur Utama PT BGR Persero. Kemudian saudara BS menjabat selaku Direktur Komersil PT BGR Persero. Dan saudara AC menjabat selaku Vice President Operasional PT BGR Persero. Sekitar bulan Agustus tahun 2020, pada saat itu sedang terjadi wabah COVID-19, Kementerian Sosial mengirimkan surat pada PT BGR Persero untuk dilakukan audiensi dalam rangka menyusun rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial beras atau BSB di Kemensos. Dalam audiensi tersebut, PT BGR Persero diwakili saudara BS kemudian mempresentasikan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan bantuan sosial beras pada 19 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai langkah persiapan, saudara BS memerintahkan saudara AC untuk mencari rekanan yang akan menjadi sebagai konsultan pendamping. Rekomendasi rekanan yang disiapkan saudara BS dan saudara AC dan diketahui saudara MKW adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak memiliki potensi dalam
pendistribusian bansos tersebut. Mendengar adanya informasi kebutuhan rekanan tersebut, Saudara IW dan Saudara RR memasukkan penawaran harga menggunakan PT DIB Persero dan disetujui Saudara BS yang diikuti dengan kesepakatan harga dan lingkup pekerjaan untuk pendampingan distribusi bantuan sosial beras. Kemensos memilih PT BGR Persero sebagai distributor BSB dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dengan nilai kontrak 326 miliar. Dari pihak PT BGR Persero, penandatanganan perjanjian diwakili oleh Saudara MKW. Agar realisasi distribusi BSB dapat segera dilakukan, Saudara AC atas pengetahuan Saudara MKW dan Saudara BS secara sepihak menunjuk PT PTP milik Saudara RC tanpa didahului dengan proses seleksi untuk menggantikan PT DIB Persero yang belum memiliki dokumen legalitas jelas terkait pendirian perusahaannya. Settingan sedemikian rupa tersebut diketahui Saudara MKW, Saudara BS, Saudara AC, Saudara IW, Saudara RR, dan Saudara RC. Selain itu, Saudara IW dan Saudara RR juga ditunjuk menjadi penasehat PT PTP agar dapat meyakinkan PT BGR Persero mengenai kemampuan dari PT PTP. Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR Persero dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh Saudara MKW. Ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur. Ya, jadi tanggalnya dimundurkan. Termasuk Saudara MKW pun langsung menyetujui terkait besaran harga kontrak yang memang sudah di-markup. Jadi harga kontraknya juga sudah ditinggikan. Atas ide Saudara IW, RR, dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi BSB tersebut. Periode September sampai dengan Desember 2020, RR menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR Persero dan telah dibayarkan sejumlah sekitar 151 miliar yang dikirim ke rekening bank atas nama PT PTP. Terdapat rekayasa berupa dokumen lelang dari PT PTP dengan kembali mencantumkan date. Jadi tanggalnya dibuat tanggal mundur, seolah-olah kejadiannya pada tanggal tersebut, padahal kejadiannya setelah berlalu atau dari tanggal tersebut. Periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 terdapat penarikan uang sebesar 125 miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bantuan sosial beras. Seluruh tahapan dan skenario untuk memenangkan PT PTP termasuk adanya pembayaran sejumlah uang sebelum ditandatanganinya kontrak memang telah direncanakan sejak awal dan atas persetujuan Saudara MKW. Jadi di sini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Saudara MKW. Ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak dan besaran uang yang dicairkan tidak pernah disampaikan MKW pada pihak komisaris PT BGR Persero. Tindakan para tersangka bertentangan dengan ketentuan A. Pasal 4 ayat 1 huruf B, C, F, dan G, junto pasal 6 huruf C dan F Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. B. Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance pada BUMN. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Penelusuran sejumlah uang yang diterima dan dinikmati Saudara MKW, Saudara PS, dan Saudara AC masih terus didalami penyidik sampai dengan saat ini. Para tersangka disangkakan melanggar pasal Indonesia nomor 31 tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.